Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah Roh Kudus, inilah penyembahan kami. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu ku sembah, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu. Mari sama-sama sembah Dia dan katakan, Allah Roh penuhi kami. Amin, amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikan kami, jamahlah ku rindu hadir. Angkat kedua tinggi tanganmu, katakan, ku sembah Kudus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagiku sembah, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Sembahlah Yesus, haleluya. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau layak
Allah Roh Kudus. Haleluya. Ya Ralama ya Syekh. Amin, 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 amin. Angkat tinggi suaramu sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Inilah seruan hati kami, inilah penyembahan kami. Layakkan hidup kami untuk senantiasa dapat memuji dan menyenangkan hati-Mu. Sama-sama yang siap menyenangkan hati Bapa, kita mau katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, boleh katakan amin. Yes, come on. Sebab Engkau mencurahkan kuasa-Nya. Sama-sama katakan dengan imanmu, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari apa, katakan? Hari inilah harinya Tuhan. Oh, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya. Tepuk tangan di atas kepala semua. Sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru tercurah. Come on. Dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya. Nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya. Come on. Kuasa-Nya. Ya, diberkati Tuhan, beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kekuatan di hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu di setiap hari. Roh Kudus terus tinggal dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, terus hidup di dalam tubuh ini. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau selalu senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Nyatakan, panggil Dia. Oh, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapi
rapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Katakan datang, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Dengan hati yang lembut panggil dia, katakan, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Katakan, datang penuhiku, datang penuhiku. Amin. Datang. Amin, 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 amin. Datang Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku. Amin, amin, amin. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Angkat kedua tinggi tanganmu, katakan, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku. Amin. Datang segarkanku. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih di dalam kasih anugerah-Mu di kesempatan di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur di mana kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami yang ada. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tentunya menjadi satu sukacita dalam kehidupan kita kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam kesempatan saat ini di mana kita boleh merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan apa yang menjadi situasi keadaan hari-hari ini. Kita tahu bahwa
dampak daripada COVID ini tentunya juga membawa setiap orang kepada persoalan, baik itu masalah di dalam keuangan maupun juga masalah di dalam keluarga rumah tangga dan juga di dalam masalah kesehatan yang pastinya. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, dalam kesempatan di mana kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, ada hal yang perlu juga boleh saya ingatkan dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan demikian setan mencoba untuk mengambil keuntungan dalam situasi kondisi yang ada yang kita alami dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaannya, apa sih yang menjadi dampak dalam kehidupan setiap orang yang mengalami gangguan atas hal-hal tersebut yang setan coba kerjakan? Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-5, mari kita membaca firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang pertama, saya mau setiap Bapak Ibu Saudara melihat dan mengerti apa yang menjadi keadaan manusia ketika ia dikuasai oleh roh jahat, ketika ia dikuasai oleh setan. Karena yang saya katakan tadi bahwa setan dalam situasi yang seperti ini, dia coba mengambil keuntungan dalam apa yang menjadi keadaan kita dalam situasi yang kurang lebih hampir 2 tahun ini kita dalam pandemi COVID-19 yang ada. Nah, mari kita melihat dalam Markus pasal yang ke-5, dalam ayat yang pertama dikatakan demikian, dengan peringkopnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka, dan keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, bahwa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca di sini, ini adalah juga menggambarkan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang sedang mengalami masalah-masalah yang ada pada hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi tema kita dalam kesempatan khotbah saat ini adalah apa sih yang menjadi dampak yang dilakukan oleh roh-roh jahat tersebut dalam kehidupan seseorang. Saya mau katakan bahwa dalam prinsipnya si iblis itu atau roh jahat itu, Alkitab mencatat bahwa dikatakan dia disebut sebagai si jahat, dia disebut sebagai penuduh, dia disebut sebagai musuh, sebagai enemy atau lawan, dia disebut sebagai naga, sebagai bapak pembohong, sebagai pencoba, sebagai penghulu setan, bahkan sebagai penguasa kerajaan angkasa, bahkan juga disebut sebagai penyesat dalam pikiran. Nah, yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ia menyesatkan seseorang melalui apa? Melalui pola pikir. Lalu yang kedua, cara setan adalah menyesatkan melalui apa yang menjadi kejiwaannya. Ya, lalu selanjutnya juga kita bisa tahu bahwa seseorang itu akan mengalami apa yang menjadi kekuatan atau kekuasaan setan, yaitu bukan hanya saya katakan tadi secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita melihat apa yang menjadi keadaan seseorang, ya, yang saya katakan di dalam ayat bacaan yang sudah kita baca ini, bagaimana iblis atau roh jahat itu mencoba untuk menyiksa, ya, seseorang yang mengalami hal demikian. Kalau kita lihat kondisi daripada orang yang kerasukan setan itu, di mana dikatakan bahwa ia, ya, pada ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ini yang terjadi. Beberapa hal yang menjadi keadaan daripada orang yang mengalami hal-hal yang demikian, yang saya katakan tadi bahwa mereka itu akan mengalami yang namanya siksaan secara fisik.
Makanya tidak heran kita sering menjumpai ada orang yang dipasung, ada orang yang mengalami dikurung dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena memang di dalam kesempatan ayat ini mengatakan kenapa dia harus dirantai? Karena dia seringkali mencederai orang, seringkali dia menyakiti orang. Nah, saya tidak tahu di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu saudara yang ada. Saya mau katakan kalau ada suami yang suka KDRT, yang suka menyakiti seorang istri atau sebaliknya, ya kan, istri menyakiti suami, jangan-jangan keadaan ini sudah dikuasai oleh setan. Makanya tidak heran kita sering menjumpai ada orang yang begitu luar biasa dalam kekuatannya, ke dalam emosionalnya, ya. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh setan. Nah, ini yang kita lihat beberapa hal, ya. Yang pertama adalah siksaan itu secara fisik, ya. Lalu juga kita bisa melihat di dalam keberadaan daripada orang yang mengalami siksaan secara fisik ini, biasanya apa yang kita bisa lihat? Pandangannya kosong, ya. Lalu juga biasanya ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bayangkan Alkitab mencatat dalam keadaan ini bagaimana dikatakan dia di ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi perilaku seseorang yang dikuasai oleh setan, secara fisik dia memiliki kekuatan yang begitu luar biasa sehingga tidak heran kita bisa melihat orang yang kerasukan setan bisa sampai 3-4 orang agak kesulitan untuk menahannya. Karena memang demikian. Nah, ini adalah ciri yang bisa kita lihat dalam kehidupan seseorang yang mengalami di mana dikuasai oleh roh jahat, ya. Lalu juga selanjutnya apa yang bisa kita lihat di dalam keberadaan daripada orang yang mengalami kerasukan ini secara fisik, biasanya dia akan mengalami yang namanya gangguan secara pencernaan. Ya, coba kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang mengalami dikuasai oleh roh jahat ini. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya dia bisa makan apa saja, ya kan, bahkan juga kalau kita lihat dia mengalami hal-hal di mana merasakan sesuatu, ya. Kalau saya pernah dalam pelayanan seringkali menjumpai ada orang yang mengalami kerasukan itu, ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam tubuhnya. Baik itu di perutnya maupun juga di keadaan fisiknya yang ada. Nah, ini yang terjadi, ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita lihat menjadi referensi ayat ini dalam Markus ini, jelas bagaimana ia memiliki kekuatan, bagaimana dia memiliki reaksi-reaksi yang aneh. Makanya kalau kita lihat di sini, kenapa sih dia harus ada di pekuburan? Jadi bukan bicara tentang pekuburan itu banyak setannya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus kita pahami, karena di dalam Ayub pasal yang ke-7, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa apa yang terjadi di dalam Ayub pasal yang ke-7, ya. Kalau kita lihat di sini dalam Ayub pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan demikian. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi kalau kita bicara tentang pekuburan, orang itu yang kerasukan roh jahat itu bukan oleh karena orang-orang yang meninggal. Jadi kalau kita kembali kepada Alkitab, bahwa bukan orang-orang yang meninggal itu yang menjadi roh jahat. Nah, yang menjadi roh jahat itu adalah bicara tentang Lucifer, bagaimana si iblis ini dia memberontak dan akhirnya ada malaikat-malaikat yang mengikutinya yang menjadi setan, yang menjadi roh jahat yang ada. Makanya kalau kita paham akan hal ini, kita tidak akan menjadi orang yang takut lewat kuburan, ya kan? Kita tidak akan takut lewat tempat-tempat yang gelap seolah-olah di situ ada orang yang mati atau bekas orang yang mati kecelakaan lalu kita berpikir bahwa dia gentayangan dan sebagainya. No, Alkitab mengatakan tidak demikian. Bahkan dipertegas di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-5 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, konsep berpikir ini yang harus kita pahami supaya kita jangan terjebak oleh apa yang setan mau, yaitu mencoba memanipulasi dalam pikiran kita yang seolah-olah bahwa orang yang mati mungkin itu adalah orang tua kita, kakek kita, nenek kita, atau siapapun yang kita sebut sebagai orang yang sudah meninggal, lalu mereka yang mencoba bergentayangan, lalu mencoba merasuki orang tersebut. No, sekali lagi hal ini adalah hal yang tidak benar.
Karena Alkitab mencatat yang menjadi roh jahat, yang menjadi setan adalah Lucifer dan juga pengikut-pengikutnya, dalam hal ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh dalam kesempatan itu. Nah, kita lihat kembali di sini bahwa apa yang terjadi di dalam keadaan daripada orang ini, ciri daripada orang kerasukan setan ini adalah seperti itu. Dia menimbulkan reaksi-reaksi yang aneh dan sebagainya. Dan ini juga yang saya mau sampaikan. Ada hal-hal yang menjadi sesuatu yang seolah-olah ya secara fisik kalau kita pelajari, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari mulutnya sebagai suara-suara yang aneh, suara-suara yang gitu. Saya pernah mengalami hal demikian dalam pelayanan pelepasan, bagaimana reaksi-reaksi orang tersebut ya, yang saya berpikir tadinya bahasa roh, tetapi saya lihat kok lain gitu. Yang dia keluarkan itu suaranya lain, dan ketika saya tumpangkan tangan, tiba-tiba tangan saya ditempisnya, dan apa yang terjadi, dia serang saya. Dan keluarlah suara seperti auman, begitu, seperti itu. Nah, ini yang menjadi reaksi-reaksi secara fisik yang bisa kita lihat dalam kehidupan seseorang kalau mengalami hal-hal yang berkaitan dengan roh-roh jahat tersebut, ya. Yang selanjutnya juga yang kita perlu perhatikan bahwa ada kecenderungan, yaitu apa? Di mana orang kerasukan jahat seperti itu nafsu seksnya tinggi. Sehingga dia seringkali selalu mau, artinya melakukan hubungan seks, sehingga tidak heran kalau kita melihat kenyataan ada di dalam keluarga kita, baik itu sebagai suami atau istri, cenderungnya selalu maunya berzina, nonton pornografi dan seterusnya. Itu saya percaya kerasukan roh jahat itu, ya. Karena hal ini adalah hal-hal yang menjadi ciri daripada orang-orang yang demikian. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini kita melihat ya bahwa apa yang terjadi dalam situasi kondisi kita yang seperti ini, hati-hati Bapak Ibu Saudara, yang kita bukan hanya khawatirkan itu bukan hanya virus, tetapi adalah bicara tentang bagaimana setan mengambil keuntungan dalam situasi kondisi yang kita alami ini. Itu sebabnya dan pentingnya kita selalu untuk bersekutu, pentingnya untuk kita selalu berdoa bersama ya, menghindari apa yang menjadi campur tangan setan di dalamnya. Yang kedua, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Ini yang dilakukan oleh setan, di mana kalau setan itu bekerja, lihat saja seseorang yang mengalami depresi, mengalami stres. Buat saya ini orang biasanya ada hal-hal yang ditunggangi oleh setan. Ada saja hal-hal yang kecenderungan dia ingin bunuh diri, ya, ingin melakukan hal-hal yang menjadi rasa dia pokoknya itu yang paling kuat biasanya, di mana kita tahu dalam hal ini ketika itu Saul, ya kan, dia juga mencoba untuk bunuh diri, ya, dan itu yang memang menjadi satu cara setan yang mengikat seseorang secara emosional, secara mental, secara emosinya itu dia tertekan dan depresi, ya. Lalu selanjutnya adalah ketika seseorang dikuasai oleh roh jahat ini, dia bukan hanya secara emosi dengan depresi yang ada, tetapi juga dia merasa bersalah. Ada orang-orang yang mengalami kuasa kegelapan ini, dia selalu merasa bersalah terus. Kayaknya Tuhan Yesus nggak bisa mengampuni, gitu loh. Sehingga yang ada kecenderungannya adalah dia tidak mau untuk mengampuni ataupun juga mengalami kepahitan yang begitu hebat. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam satu kenyataan dalam pelayanan, di mana saya seringkali juga menjumpai orang-orang yang rasanya nggak mau dia mengalami apa yang menjadi pengampunan. Padahal kalau kita mengacu ke dalam Efesus pasal yang keempat, dikatakan demikian. Dalam Efesus pasal yang keempat, pada ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang menjadikan Roh Kudus itu berduka? Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dan dikatakan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi jelas di sini hal-hal yang dikerjakan oleh iblis di dalam kesempatan seseorang yang mengalami kerasukan setan adalah apa? Dia selalu merasa tertekan, dia selalu merasa bersalah, bahkan ada hal yang lain, dia akan selalu merasa dendam, kepahitan, kebencian dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi ciri dalam kehidupan orang yang mengalami kerasukan roh jahat. Selanjutnya, hal apa yang dilakukan oleh roh jahat? Dia akan menyerang secara mental. Sehingga kita lihat ada orang-orang yang mengalami kerasukan itu biasa kebingungan
Bapak Saudara. Makanya kalau ada orang yang, sorry ya saya mau katakan, gampang dihipnotis, gampang digendam dan sebagainya, itu karena ia tidak memiliki koneksi kepada Allah. Saya ingat betul satu kali ketika itu saya sedang menunggu kendaraan, menunggu taksi tepatnya, dan ketika itu ada satu mobil kijang datang dan seorang ibu datang menjumpai saya. Saya tidak kenal karena memang jelas bahwa saya tidak tahu dengan apa yang menjadi perangkat yang saya maksud. Tentu Bapak Ibu Saudara mengerti ya dengan pakaian yang ada. Lalu dia mulai menyalam saya. Dan tentunya saya sebagai hamba Tuhan saya ikut menyalam, tetapi dalam hati saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Maka ibu itu terdiam di situ dan tidak melakukan reaksi apapun. Saya tahu bahwa saya sedang mau tanda petik dikerjai. Tetapi itulah pertolongan Tuhan. Artinya kalau kita selalu mengerti bahwa pentingnya membangun koneksi kepada Allah, di dalam hal ini hubungan kita kepada Kristus oleh kuasa Roh Kudus ada proteksi Allah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ciri yang lain yaitu bahwa orang yang mengalami kerasukan setan itu bukan hanya secara fisik, secara emosional, tetapi juga secara mental. Dan itu yang sering kita lihat, orang kebingungan, nggak ngerti harus bikin apa, dan sebagainya, karena ia sedang dikuasai. Dan akhirnya, apa yang bisa kita ketahui seseorang yang mengalami kerasukan daripada roh jahat itu, yaitu secara spiritual. Ya, disinilah yang terjadi. Biasanya apa? Dia nggak suka dengar firman Tuhan. Ada saja hal yang untuk membuat dia melawan firman Tuhan. Ya tapi kan begini, tapi kan begitu. Setiap kali di dalam kesempatan untuk diingatkan baca Alkitab, ada saja alasan untuk dia tidak mau baca Alkitab. Nah, ini juga menjadi sesuatu penguasaan setan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dalam prinsipnya bahwa orang-orang yang mengalami kerasukan setan seperti ini, dia tidak akan suka dengan firman Allah. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apapun yang menjadi alasanmu ketika engkau menolak untuk suka akan firman Allah, jangan-jangan setan sudah sedang menguasai hati dan pikiranmu untuk mengambil keuntungan dalam kehidupanmu. Itu sebabnya sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ayo kita tingkatkan dalam kehidupan kita untuk saling suka untuk membaca firman Tuhan. Artinya begini, adalah dibangun di dalam keluarga kita dalam situasi kondisi seperti ini, yaitu persekutuan di dalam keluarga. Ya, sebelum memang artinya kita boleh kembali bersama di dalam ibadah-ibadah secara onsite, tentunya secara online ini Bapak Ibu Saudara juga terus mengikuti di dalam kesempatan gereja kita ini supaya Bapak Ibu Saudara boleh terus bertumbuh dan di dalamnya boleh mengalami apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau orang dikuasai secara spiritual itu bukan hanya dia menolak firman Tuhan, tetapi juga dia sering lihat aneh-aneh. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, itu yang sering kali saya jumpai dalam kesempatan orang yang mengalami hal seperti itu. Dia lihat setan ini, dia lihat setan itu. Yang saya mau katakan bahwa orang seperti ini sebenarnya dia sudah dikuasai secara spiritnya. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ketika saya melayani yang demikian, ya, biasanya orang-orang itu cenderungnya dia itu suka nonton film-film horor, ya, film-film ataupun juga hal-hal yang berbau dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan setan-setan. Nah, informasi yang diberikan kepada seseorang melalui tayangan film maupun juga informasi secara verbal, ya kan, itu biasanya terekam yang namanya di PBS, pikiran bawah sadar. Nah, ketika pikiran bawah sadar ini itu terekam di dalam kehidupan kita, satu kali misalnya contoh kalau ada orang mengatakan, wih di sana ada perempuan rambut panjang pakai baju putih. Nah, kita mendengar itu lalu kita tidak menolaknya dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan terekam dalam pikiran bawah sadar kita. Sesudah itu dalam satu peristiwa dalam mungkin perjalanan kita menjumpai tempat yang dideskripsikan ada pohon besar. Nah, lalu pikiran bawah sadar kita itu akan membawa hal itu kepada pikiran kita, yaitu bicara tentang alam beta dan alam teta. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita akan merasa iya benar ya ada perempuan pakai baju putih dan rambutnya panjang. Coba kita tanya matanya bagaimana, kakinya bagaimana. Sesuai dengan informasi yang dia terima, sesuai dengan informasi yang dia lihat dalam tayangan-tayangan film yang ada, maka itu yang dia dapat, itu yang dia bisa sampaikan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya tidak demikian. Ini yang terjadi, makanya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ibadah saat ini, mari. Yang saya mau tekankan di sini bahwa hati-hati dalam keadaan di masa pandemi COVID-19 seperti ini, jangan kita hanya khawatir tentang apa yang menjadi serangan virus dalam kehidupan kita. Jelas, protokol kesehatan harus tetap kita jaga, tetapi juga secara rohani, secara kehidupan kita, secara iman Kristen kita harus kita jaga baik. Karena apa? Setan mencoba mengambil keuntungan dengan situasi ini melalui apa? Melalui ketakutan yang berlebih, melalui kekhawatiran, melalui kecemasan.
Inilah yang terjadi melalui persungut-sungutan, melalui kemarahan, melalui komplain dan sebagainya. Itu sebabnya Alkitab mau mengajarkan kepada kita, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, peganglah akan firman Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Mari dalam kesempatan ini kita masing-masing merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Sudahkah kita betul mengasihi Tuhan? Kalau kita bilang sudah mengasihi Tuhan, harusnya kecenderungan kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dikatakan sebagai tayangan-tayangan film-film dan sebagainya yang menceritakan tentang setan dan horor dan lain sebagainya. Ingat, Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-16 sebagai ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan buat setiap Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa iblis harusnya ada di bawah telapak kaki kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya dalam kesempatan ibadah yang berbahagia ini, Bapak Ibu saya dalam Tuhan, ayo kita mulai mengingat bahwa betapa luar biasanya Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga ia tidak meninggalkan kita seorang diri, dia memberikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita yang ada. Dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu menghancurkan kuasa-kuasa setan. Ingat, setan selalu menyerang melalui pikiran, dia menyerang melalui emosi kita, dia menyerang melalui mental kita, melalui roh kita, spirit kita. Ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, kita boleh meningkatkan kembali kecintaan kita akan firman Allah. Kita boleh meningkatkan kembali hubungan kita bersama satu dengan yang lain di dalam hubungan sebagai suami dan istri, supaya kita tidak menyimpan kepahitan. Tentu ada yang namanya luka kecewa dalam sikap-sikap, dalam keadaan-keadaan di mana kita boleh mengalami situasi pandemi ini. Tetapi janganlah itu berlarut-larut, janganlah itu terus-menerus sehingga setan mengambil keuntungan di dalamnya. Marilah kita saling bermaaf-maafan. Marilah kita saling mengampuni untuk apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan yang ada, sehingga di dalamnya kita boleh terus mempermuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kami harus mewaspadai bahwa setan di sisi lain mencoba untuk mengambil keuntungan dengan situasi kondisi yang kami alami, yakni pandemi yang ada pada kesempatan hampir 2 tahun ini. Tuhan, tolong dalam kehidupan kami untuk semakin lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Di dalamnya kami semakin cinta kepada firman-Mu, bahkan kami senantiasa dalam situasi ibadah online seperti ini pun kami juga boleh menghargai hadirat Tuhan, menghormati hadirat Tuhan dengan kebersamaan, baik kami yang berada sebagai suami dan istri maupun juga kami yang mungkin sendiri dan juga kami bersama dengan anak-anak yang ada. Tuhan, tolong biarlah kiranya lawatan kasih-Mu terus dinyatakan dalam kesempatan di mana kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya kami menerima berkat dan juga kasih kuasa urapan Tuhan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sudah mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan berharap agar sahabat LTVC bisa mengenali tanda-tanda orang yang memiliki roh jahat di dalam tubuhnya, sehingga sahabat LTVC bisa terbebas dari ikatan maupun gangguan daripada roh-roh jahat ini. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita hening sejenak, kita melupakan masa lalu yang menjadi beban bagi kehidupan kita. Juga ada orang-orang yang memang kita belum mengampuni dalam kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak, kita mengampuni itu semuanya, melepaskan beban-beban yang ada dalam diri kita supaya kita bisa dengan siap bisa menikmati hadirat Tuhan pada saat kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti, kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Sahabat TVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 5-6 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan, kita melakukan perjamuan kudus. Saat ini kita ambil waktu sejenak, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita agar kita bisa mendapat jawaban daripada Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami beribadah kepadamu, kami melakukan perjamuan kudus. Kami percaya ada berkat yang akan kami terima yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami disegarkan, kami dikuatkan. Tuhan, kami berdoa agar semua sahabat LTVC yang menyaksikan program kami, Kau lindungi, Kau berkati. Tuhan, Kau berikan jalan keluar apabila memiliki masalah yang butuh berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan buka perbendaharaan surga, mencurahkan berkat kepada semua sahabat LTVC. Yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sahabat-sahabat LTVC terus lebih dekat kepadamu, mengenal Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Berpegang teguh agar kuat dan mampu melawan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua pengerja-pengerja di LTVC dan yang telah banyak membantu LTVC Tuhan. Semua yang mengambil bagian, siapapun orangnya Tuhan, kami doa Engkau memberkati Tuhan. Keluarganya, istri atau suami dan anak-anaknya Tuhan Kau berkati. Semua jalan yang dijalani di dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau tuntun, Engkau memberkati agar semua pengerja-pengerja di LTVC bisa ada damai, ada sukacita di dalam rumahnya setiap hari. Tuhan, kami bersyukur Kau memberkati juga Indonesia, Kau memberkati pemimpin kami, Presiden, sampai jajaran yang paling di bawah Tuhan, sampai kepada RW dan RT Engkau berkati Tuhan. Juga semua angkatan Kau berkati, TNI Engkau berkati, juga Kepolisian Negara Republik Indonesia Engkau berkati Tuhan. Biarlah negara kami menjadi negara yang aman, makmur Tuhan. Juga Engkau menjauhkan daripada bahaya bencana yang akan menimpa negeri kami Tuhan. Biarlah Kau menjauhkan segala-segala mara bahaya yang akan menimpa negeri kami. Tuhan, Kau berkati Indonesia Tuhan, menjadi negara yang makmur, negara yang warganya memiliki daya kerja yang luar biasa sehingga mampu menyaingi negara-negara maju di dunia ini. Sahabat LTVC, kini saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.